Kita mulai kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? How are you today? Alhamdulillah fine ya. Oke. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menggunakan LMS ya untuk pembelajaran nanti di SD untuk anak didik Ibu semua, Ibu Bapak semua. Tapi sebelum itu mari kita buka pembelajaran pada pagi ini dengan pembacaan doa ya. Mari kita berdoa bersama, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai saya mau cek kehadiran dulu ya Bapak Ibu. Aduh mohon maaf, kita cek kehadiran dulu. Yang pertama ada Ibu Lisa, ada? Ada ya. Ibu Rika? Ada. Oke, kemudian kita ada Ibu Iza? Ada. Terakhir ada Ibu Firda? Ada, oke. Baik, untuk hari ini kita akan mendiskusikan bagaimana cara untuk mengajarkan topik ini ke anak didik kita ya, Ibu Bapak. Jadi tentang ini modul 8 unit 2, topiknya tentang talking about our activities. Oke. Nah, itu topik kita hari ini, tapi sebelum kita belajar, sebelum kita melanjutkan belajar, kita coba dulu untuk warming up ya. Bapak Ibu semangat hari ini? Semangat ya, harus semangat ya. Nah, ini ada sedikit warming up. Kita coba untuk tes teman-teman Ibu Bapak semua untuk fokusnya kayak gitu ya. Jadi Ibu Bapak diminta untuk mengikuti ya, artinya say it on beat, ikuti setelah apa namanya beat atau musiknya di sini nanti. Kita coba ya. Oke. Are you ready to play the game? You will lose the game if you stop. Oke, ini agak cepat Ibu. Kita mulai lagi ya, agak cepat. No, no, yes, yes, no, 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 no. Oh no, oh no, oh yes, oh yes. Oke, tepuk tangan buat Ibu semua. Oke, give applause ya. Jadi sebelum Bapak Ibu mengajar nanti bisa untuk melakukan sedikit warming up kepada murid-muridnya agar semangat kayak gitu ya, agar nanti muridnya itu bisa fokus. Mungkin ada muridnya yang ngantuk bisa fokus terhadap pembelajaran. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang discussing about activities teman-teman, tapi sebelum itu kita coba saya akan memberitahu dulu teman-teman tentang bagaimana cara kita menggunakan LMS ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan menggunakan LMS. Nah, kita nanti kebetulan untuk modul kita hari ini adalah di LMS ini Ibu-ibu ada tiga di sini ya. Jadi ada 3 modul. Nah, kita akan mempelajari tentang yang modul A1 Ibu-ibu. Dan kebetulan hari ini kita akan belajar tentang A1 tapi menggunakan modul yang 8 ya. Jadi nanti bisa dicek, Bapak Ibu bisa masuk ke aplikasi ini, ke website ini dengan akun yang Ibu-ibu punya kayak gitu ya nantinya. Nah, kita akan coba untuk ke modul 8. Oke, kita coba jadi biar Ibu Bapak tahu ya bagaimana tampilan dari LMS ini dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, di sini ada beberapa modul, Bapak Ibu, dari modul 1 sampai modul yang terakhir. Kemudian modul yang akan kita pelajari hari ini adalah modul berapa tadi Bapak Ibu? 8. Iya, modul 8, tapi unit berapa? Unit 2 ya. Jadi unit 2. Nah, kita akan belajar tentang unit 2. Nah, di sini kalau Bapak Ibu perhatikan ada unit 2 tentang talking about our activities. Nah, ini yang akan kita pelajari. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat ya apa saja yang Bapak Ibu bisa persiapkan di LMS ini. Jadi nanti di situ ada objektifnya, setting the stage, kemudian ada masing-masing skill yang akan Bapak Ibu ajarkan di sekolah ya. Ada listening, speaking dan seterusnya di situ sampai ada nanti juga ada classroom English, kemudian ada peer feedback, kemudian nanti metode-metode pengajaran yang bisa Bapak Ibu gunakan di dalam kelas ya. Nah,
ini hari ini kita sedikit melihat tentang objektifnya Bapak Ibu. Jadi tujuan kita belajar hari ini untuk apa? Nah, di sini seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di LMS ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang identify key details tentang who, what, kemudian when, where dalam short recounts gitu ya. Dan seterusnya di sini. Nanti bisa dilihat dan itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita ke materi, ibu-ibu nanti ibu-ibu bisa langsung klik ya. Selanjutnya di sini nanti, nah dia akan muncul untuk tahapan selanjutnya. Nah, ini setting the stage. Jadi setting the stage ini untuk mempersiapkan Ibu Bapak. Jadi mempersiapkan apa-apa yang perlu nanti diajarkan ke anak didiknya. Tapi sebelum itu kita coba Bapak Ibu ini ya, nah, kita mendengarkan sedikit lagu dulu terkait topik ini. Jadi what did you do? Nah, kita coba dengarkan sekilas tentang lagu ini ya. What did you do? What did you do? I went to the zoo. I went to the zoo. What did you do? What did you do? I went to the museum. I went to the museum. Oke, lagu ini menceritakan tentang apa Bapak Ibu? Experience, pengalaman ya. Pengalaman yang seperti apa? Kalau misalkan Bapak Ibu lihat di sini judulnya What Did You Do? Berarti apakah pengalaman yang sekarang terjadi, dilakukan atau yang sudah lalu ya? Nah, cara taunya kalau itu sudah lalu? Dari past tense ya. Jadi tadi ada beberapa kalimat ya yang kita dengar dari lagunya. I went to the zoo dan seterusnya. Jadi itu kan menggunakan past tense ya. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, sekilas tentang itu lagunya ibu-ibu. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melanjutkan di LMS ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan ikuti instruksinya saja. Nah, ini ada instruksi tentang mungkin sebelum Bapak Ibu ngajar bisa untuk melakukan aktivitas di sini. List as many activities students can do after school. Ya, jadi bisa untuk warming up. Kemudian kalau misalkan sudah selesai nanti bisa dilanjutkan. Dan kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Nah, ini ada beberapa ya. Jadi ada beberapa kosakata yang bisa kita kenalkan ke anak-anak. Kalau kita misalkan lihat ada bentuk kata kerja pertama dan kata kerja keduanya. Bapak Ibu bisa coba dibaca. Ada yang sudah tahu bacanya yang pertama gimana? Coba Ibu Iza gimana yang pertama? Join. Iya. Join ya, join artinya tahu Ibu apa? Iya, ikut ya, ikut atau bergabung kayak gitu. Kalau misalkan yang kedua gimana cara bacanya Ibu Firda? Help ya, artinya apa? Iya, tolong ya, help. Nah, Bapak Ibu bisa nanti ketika misalkan tahu cara untuk mengucapkannya, pronunciation-nya, boleh mengucapkan sendiri, tapi kalau misalkan tidak tahu, nanti bisa dilihat di beberapa aplikasi ya. Jadi kita ada beberapa aplikasi, misalkan ada Youglish. Nah, itu adalah aplikasi nanti Bapak Ibu bisa melihat pronunciation di sana gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu khawatir bagaimana caranya untuk mengucapkan kata itu karena Bapak Ibu mungkin bukan dari jurusan bahasa Inggris, nanti bisa dicek di sini kemudian langsung diberitahu ke muridnya. Jadi biar tambah yakin kayak gitu ya apakah pengucapannya betul atau tidak. Ya, jadi nanti bisa dicari di sini kata-katanya apa dan nanti akan muncul Bapak Ibu. Nah, itu pronunciation ya. Kita lanjut dulu ke selanjutnya Bapak Ibu. Kita ke yang awal dulu ya. Kita langsung masuk ke skill-nya. Di awal tadi kita ada skill modul 8 ya, unit 2. Nah, kita langsung masuk, kan kita sudah selesai Bapak Ibu tadi. Jadi awal kita menentukan objektif ya dari pembelajaran yang akan dilakukan di kelas, kemudian setting the stage, kemudian kita masuk ke beberapa skill yang akan kita fokuskan. Dan hari ini kita akan fokus ke listening sama speaking Bapak Ibu. Oke, nah kalau misalkan kita lihat di sini ya, jadi di situ kalau misalkan di modulnya sudah lengkap dengan latihannya Bapak Ibu. Nah di sini, oke, ada yang bisa guess di sini kira-kira
Bisa Bapak Ibu mencocokkan kira-kira yang pertama gambarnya dia vocab apa yang sesuai? Atau yang Bapak Ibu tahu yang mana kira-kira? Coba Ibu Rika atau Ibu Lisa. Boy. Boy yang mana? Yang pertama ya, kita coba klik boy ya. Kemudian ada lagi? Gym, oke. Ada lagi? Boleh semuanya menyebutkan? Kira-kira apa di sini yang dilihat di gambarnya? Stretch, oke. Bapak Ibu betul. Kemudian? Punch ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi nanti bisa nanti dicek apakah ada yang kurang atau yang betul. Nah, ini nilainya masih 2 karena belum lengkap ya. Jadi nanti bisa dilengkapi ke anak didiknya. Kemudian di sini kita bisa mencoba melihat Bapak Ibu, is the boy nervous kayak gitu ya. Kita bisa melihat di sini apakah awalnya gambarnya the boy atau laki-laki, anak laki-laki itu merasa nervous atau tidak. Kemudian kita select the answer ya. Nah, ketika sudah selesai kita bisa melanjutkan lagi. Ya, ada listening ya Bapak Ibu, kita dengarkan listeningnya sebentar ya, kemudian nanti kita jawab apakah true atau false ya. Monggo disimak dulu. Last Saturday, I joined my martial arts class after school. I felt very excited. First, the teacher showed us how to warm up. We stretched our arms and legs. Then we practiced some simple kicks, punches. Oke, yang pertama, the girl join the classroom, the class on Sunday. Apakah itu true atau false Bapak Ibu? True ya, baik. Oke, nah nanti bisa dilanjutkan di situ listeningnya dan mencocokkan Bapak Ibu semuanya. Nanti baru nanti kita submit kayak gitu ya. Oke, baik sudah selesai. Nah setelah itu nanti Bapak Ibu boleh sharing about experience ya, or past experience kayak gitu. Nah kalau misalkan kita perhatikan untuk past tense seperti yang kita lihat di video tadi semuanya menggunakan verb 1 atau verb 2? Verb 2 ya. Jadi untuk menjelaskan tentang aktivitas yang sudah selesai kita bisa menggunakan verb 2 Bapak Ibu. Oke, nah sekarang kita mungkin lanjut ke speaking activities ya. Jadi mungkin Bapak Ibu silahkan berpasangan, mungkin Ibu Firda bisa berpasangan dengan Ibu Iza, Ibu Rika dengan Ibu Lisa berpasangan, boleh silahkan menceritakan tentang kegiatan yang dilakukan kemarin atau minggu lalu gitu ya. Ayo silahkan langsung berhadapan, kemudian praktek speaking yuk. Boleh sesuai dengan yang kita pelajari tadi ya, tentang aktivitas sehari-hari saja. Ya silahkan dimulai. Baik, kita sudahi ya. Terima kasih Bapak Ibu. Give applause to all of you. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu nanti bisa melanjutkan ya untuk melakukan beberapa aktivitas lagi di LMS-nya. Di sini ada beberapa refleksi yang bisa Bapak Ibu lakukan juga ya, dan Classroom English ya, di sini juga ada, nanti bisa Bapak Ibu kerjakan juga. Oh, ini kebetulan unit 1, kita coba ke unit 2 Bapak Ibu. Jadi apa yang hari ini kita bahas Ibu-ibu, apa yang hari ini kita pelajari? Tentang apa? Tentang past tense ya, aktivitas yang kita lakukan di ya sehari-hari tapi sudah lampau kayak gitu ya, itu fokusnya. Nah, di sini Ibu-ibu nanti bisa untuk classroom activities-nya ya, bisa nanti di review, di situ bisa dilihat ya. Ya, jadi di situ adalah mereview kembali apa yang sudah kita lakukan. Seperti itu ya. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu terkait penggunaan LMS atau materi kita hari ini, atau sudah cukup jelas semuanya? Sudah cukup jelas ya. Jadi kalau sudah cukup jelas mungkin itu dulu untuk materi kita hari ini. Terima kasih banyak Ibu Bapak, and see you in another chance ya. So let me close the class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.